Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Karen Gracia Polnaya, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu Saudara serta adik-adik sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian untuk membuka Alkitab. Mari kita buka dari Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 ayat 27 dan 28. Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala pekerjaan, segala aktivitas dan kegiatan kami di hari ini, kami akan membaca juga merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan menjadi terang bagi jalan kami. Dan ya Bapa, sebelum kami membaca juga merenungkannya, kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan hadir bagi kami. Tuhan kuduskan dan sucikan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati juga jemaat Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik dimanapun berada yang akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan juga dibuat berani, dimampukan untuk melakukan firman-Mu di tengah hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 104 ayat 27 dan 28, firman Tuhan menyatakan, semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada sekitar tahun 2000-an ada sebuah kuis yang cukup terkenal dan juga favorit untuk disaksikan bersama keluarga di televisi, yakni Who Wants to be a Millionaire. Di dalam kuis ini, peserta yang terpilih akan diberikan beberapa pertanyaan, di mana di setiap pertanyaan tersebut ada senilai uang yang akan menjadi miliknya jikalau dijawab dengan benar. Hadiah utamanya adalah 1 miliar. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian, jikalau diingat, ada 3 buah bantuan yang diberikan kepada peserta tersebut. Salah satunya adalah call a friend atau meminta pertolongan dengan menghubungi teman, sanak saudara, atau juga kerabat, menanyakan sebuah pertanyaan yang memang tidak diketahui, dan diharapkan orang yang dihubungi akan dapat memberikan petunjuk atau bahkan jawaban yang benar. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, dari bantuan ini ada pihak yang meminta pertolongan, yakni peserta yang memang merasa bahwa dia sudah tidak bisa menjawab atau dia ragu-ragu menjawab, dan ada pihak yang kepadanya digantungkan sebuah permohonan bantuan, yakni memberikan jawaban yang benar. Dan memang Bapak Ibu, pada akhirnya pilihan tetap ada di tangan sang peserta. Apakah mau memakai petunjuk atau juga jawaban dari orang yang ia hubungi atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kebergantungan atau meminta pertolongan atau meminta sesuatu kepada Tuhan, dibicarakan atau juga disaksikan di dalam Mazmur pasal 104. Secara keseluruhan Mazmur 104 berbicara tentang kuasa Tuhan yang menciptakan bumi beserta isinya. Dan pemazmur menyaksikan bahwa begitu besar ternyata kuasa Allah, begitu besar kasih Allah, sehingga ia menciptakan segala sesuatu di dalam sebuah keharmonisan di dunia ini dengan maksud dan juga rencana yang baik. Pikiran kita juga pasti akan
kembali kepada Kejadian 1, yakni tentang penciptaan. Bagaimana dari hari pertama sampai pada hari ke-6 Allah menciptakan, dan manusia ditempatkan di hari terakhir, di mana sebelumnya telah Allah siapkan semuanya untuk manusia. Ada air, ada tanah, ada udara, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ada benda-benda penerang sebagai penanda hari. Itu semua sudah ada. Dan juga manusia diberikan akal budi untuk memanfaatkan, untuk mengelola, dan untuk mengusahakan. Dalam Mazmur 104 juga diperlihatkan di dalam ayatnya yang ke-22 dan 23 bahwa ada masanya di dalam satu hari manusia pergi bekerja. Manusia bekerja dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Dan ketika ia bekerja, manusia di dalam ayat yang ke-27 dan 28 tetap mengarahkan iman dan juga keyakinannya bahwa Allah lah yang akan memberikan segala sesuatu baginya. Usaha yang mereka lakukan, yakni dengan bekerja, tetap pada akhirnya akan diserahkan kepada Allah dan memohon bahwa Allah akan memberikan mereka makanan dan juga kecukupan dalam segala hal. Allah memang menyediakan segala sesuatu dalam kasih-Nya bagi manusia. Tapi di dalam ayat yang ke-27 ada hal menarik yang juga mau kita pelajari. Adalah bahwa ketika manusia menantikan pemberian Tuhan, yakni berupa makanan, Allah memberikan pada waktunya. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa memang pasti akan ada waktunya. Allah memberikan, Allah akan memberkati segala yang sudah dikerjakan. Allah akan memberkati segala yang diciptakan untuk menopang dan menunjang kehidupan manusia, yakni makanan. Allah mau supaya manusia bersabar di dalam penantian pencurahan berkat-berkat Tuhan. Allah mau manusia belajar untuk menahan diri di dalam keserakahan, di dalam segala kerakusan, supaya itu semua tidak dilakukan oleh manusia. Ada waktunya. Dan di dalam ayat yang ke-28 Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Allah memberikan makanan, maka manusia akan memungut, dan ketika Allah membuka tangan, mereka akan dikenyangkan oleh kebaikan. Apa yang Allah berikan ada di dalam kerangka kebaikan. Sama seperti ketika Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Allah katakan bahwa semua baik. Oleh sebab itu, hubungan yang baik juga harus dibangun antara manusia dengan apa yang sudah ada, makhluk hidup lain, dengan udara, dengan air, dengan tanah, dan dengan segala sesuatu. Rencana Allah membuat semua ada di dalam kebaikannya itu juga harus dilakukan dengan menahan diri, supaya jangan sampai manusia jatuh menjadi manusia yang serakah dan rakus. Tahu juga ada waktunya. Tahu juga setiap hari Allah anugerahkan untuk kita bekerja dan berusaha. Maka lakukanlah di dalam segala kecukupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah hampir 4 tahun berpelayanan di 3 pos di GPIB Jemaat Anugerah Betuai. Ada pos Betel Selabe, ada pos Alfa Omega Ilai Pejugan, dan ada pos Torsina Semaya. Dari ketiga pos ini Bapak Ibu Saudara, mayoritas jemaat bekerja sebagai petani musiman. Yang biasa ditanam adalah padi, ada juga ketan, ada juga jagung, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan jemaat di sini erat sekali di dalam hubungan bersama dengan alam, yang juga akan mendorong saya untuk menyadari bahwa kami berhidup berdampingan. Kami hidup saling membutuhkan dengan alam. Kami hidup untuk mengusahakan tanaman supaya jemaat atau kami juga bisa kenyang, supaya kami bisa makan. Jemaat di sini juga memelihara hewan. Di pos Betel Selabe ini Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit. Binatang berkaki 4 yang bernama babi itu berkeliaran karena memang dipelihara, sehingga pada suatu waktu bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi.
Dan Bapak Ibu, dalam kesadaran bahwa kami hidup berdampingan dengan alam, dengan tumbuhan dan dengan hewan, maka di dalam segala kegiatan pembangunan ekonomi gereja diupayakan supaya di dalam kerendahan dan juga di dalam sikap yang penuh dengan damai bersama dengan alam, kami memanfaatkan. Kami menanam sayur-sayuran, ibu-ibu PKP, lalu juga ada perkebunan kelapa sawit. Lalu kami juga memelihara ikan guna menopang segala kegiatan gereja, tetapi juga tentu saja menambah pendapatan jemaat. Nah, hubungan yang penuh dengan kebaikan ini harus terus diupayakan, sehingga kerusakan-kerusakan alam yang sudah mulai banyak terjadi ini dapat ditekan, bahkan dapat dihilangkan. Bukankah Allah menciptakan alam semesta ini di dalam kasih-Nya? Maka kita juga harus melakukan dan merawatnya, mengusahakannya di dalam kasih Allah, sambil kita juga terus berserah dan juga percaya bahwa pasti Allah akan mencukupkan segala sesuatu, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan keluarga, baik juga di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Hidup berdampinganlah dengan baik, Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik. Kasihilah makhluk hidup lain, kasihilah udara, tanah dan juga air, bahkan segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan di dalam pemanfaatan guna melaksanakan rencana dan kehendak Allah atas dunia ini. Tuhan Yesus dan memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan dan sediakan bagi kami manusia. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan juga akal budi pengetahuan untuk memanfaatkan, untuk mengelola dan juga untuk mengusahakan yang terbaik, bukan hanya bagi kami, bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi gereja, tetapi juga terutama bagi alam semesta ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan cemar, jauhkan kami dari perbuatan yang bisa merusak keindahan alam, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi manusia yang mengasihi alam, yang juga membuat semua tetap ada dalam keadaan baik sebagaimana Tuhan ciptakan di awal. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi kehidupan dunia ini, terutama di masa pandemi COVID-19. Tuhan, kerinduan kami adalah supaya dunia ini bisa segera pulih, kami boleh tetap sehat, orang-orang yang kami kasihi juga boleh ada di dalam kesehatan dan juga dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi para pasien yang masih terkonfirmasi positif, kiranya Tuhan juga mau sehatkan dan sembuhkan. Berkati juga para tenaga medis, Tuhan mampukan supaya tetap dapat bekerja di dalam kekuatan dan juga penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan berikan hikmat, akal budi pengetahuan, sehingga bisa memutuskan, sehingga bisa membijaki segala sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan, guna juga kebaikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga bagi GPIB, kami berdoa bagi majelis sinode yang ada, kami berdoa bagi fungsionaris majelis sinode, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di wilayah GPIB, bagi seluruh presbiter dan juga bagi mupel-mupel yang ada. Kiranya Tuhan mau berkati, kiranya Tuhan juga mau berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat bagi kami semua. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini, yang kami juga tahu bahwa apa yang akan terjadi di depan itu masih menjadi rahasia. Tapi satu yang kami percaya, bahwa Tuhan beserta dengan kami, dan Tuhan juga akan memberikan kami segala yang terbaik dan yang terindah. Jaga lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan dan juga sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa Surgawi, inilah doa dan syukur kami. Di atas segalanya kami memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan.
Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara karena telah menyaksikan dan mengikuti kegiatan Morning Call di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati segala kegiatan dan juga aktivitas Bapak Ibu. Senantiasa bergantunglah kepada Tuhan dan cintailah alam semesta.